keikhlasan jiwa kami setiap hari. Bapa berkati pelayanan anak-Mu, berikanlah pengurapan yang baru, dan semua hamba-Mu dedikasikan untuk hanya memuliakan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Biarlah banyak orang boleh diberkati, banyak orang boleh percaya, banyak orang makin setia kepada nama Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, dan firman-Mu, pesan-Mu pada kesempatan hari ini, biarlah kami boleh dengarkan, kami boleh hidupi di dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang rindu merenungkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Good morning buat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Selamat pagi dimanapun kita berada. Sampai kita tap-tap layar, saudara bisa share channel ini, saudara bisa follow, saudara bisa subscribe, saudara juga bisa menerbangkan gift jikalau saudara terberkati, baik di TikTok maupun di YouTube. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara juga bisa follow, bisa subscribe, saudara juga bisa. Bapak Ibu Saudari, jangan lupa saudara bisa masuk grup WA Pastor Ndeso Home kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso setiap harinya, ya. Saudara bisa masuk. Bagi kalian yang belum masuk grup WA itu, dengan saudara mengirimkan nomor saudara di inbox saya, di message ya, di TikTok Bapak Ibu Saudari. Di TikTok itu ada message-nya, ada pesannya. Jadi Bapak Ibu Saudari bisa kirimkan nomor Bapak Ibu Saudari di message TikTok saya, atau nanti di akhir sesi saudara juga bisa mencatat nomor saya kalau saya menginformasikan, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi di YouTube saya setiap hari saya sudah tampilkan, saudara tinggal lihat saja di penggalan-penggalan terakhir setelah khotbah saya biasanya kasih tahu nomor WA saya. Nah saudara bisa catat itu, saudara bisa japri kepada saya, lalu kemudian saudara bisa, Pastor, nama saudara siapa, misalkan wilayah dari mana, Bapak Ibu Saudari, pokok doanya apa, dan nanti saudara minta dimasukkan ke grup WA Pastor Ndeso Home, ya, bagi kalian yang terberkati tentunya. Saudara, izinkanlah saya pada kesempatan pagi hari ini untuk memberitakan, membagikan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, saya ingin bertanya dengan jujur kepada kita semua, berapa banyak dari kita yang setiap, misalkan ya, andai kata ini harinya bukan hari Jumat, ini hari Senin, ya Bapak Ibu Saudara, setiap Senin habis liburan, habis long weekend misalkan Bapak Ibu Saudari, setiap Senin pagi kita merasa seperti ya menyeret tubuh kita ke tempat pekerjaan kita. Kita bangun pagi-pagi, kita macet-macet di jalanan Bapak Ibu Saudari, kita duduk ya di depan meja yang itu saja atau itu lagi, dan bertemu dengan orang yang sama setiap hari, dengan masalah yang sama, dengan gaji ya itu saja juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, pernahkah kita berpikir dalam setiap hati kita, apa sih arti semuanya ini? Tuhan, apakah Engkau lupa aku di sini dalam setiap apa yang Kau kerjakan? Apakah hanya di gereja saja Engkau ada di dalam setiap hidupku Tuhan? Karena di kantor rasanya aku sendirian di dalam setiap kehidupanku. Bapak Ibu Saudari, satu ketika ada seorang bapak ya, anggota jemaat yang menangis di ruang gembalanya. Dia berkata demikian, Pak Pendeta, saya sudah 15 tahun menjadi akuntan di dalam setiap kehidupannya. Angka-angka yang saya ketik, angka-angka yang saya tulis, angka-angka yang saya catat itu tidak pernah berubah selama 15 tahun. Ya, itu saja angka-angkanya. Saya merasa hidup saya itu sia-sia. Dia katakan kepada Bapak Pendetanya, saya iri Pak dengan penginjil yang bisa melayani Tuhan di sepanjang hari, bahkan di kota-kota di mana Tuhan percayakan setiap hidup mereka. Saudara, mungkin hari ini kita ada di posisi itu. Kita lelah secara rohani dengan apa yang kita kerjakan setiap harinya secara ya rutinitas kita semua. Kita ragu apakah pekerjaan kita berharga di mata Tuhan. Tetapi firman Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, membuka tabir sorga hari ini di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kabar baiknya, Tuhan itu tidak pernah tidur di meja kerja kita semua. Amin. Tuhan itu tidak pernah tidur di meja kerja saudara dan saya. Bahkan Dia sudah menunggu di sana terlebih dahulu dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, jangan lupa ya,
Saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara jikalau saudara terberkati dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Yang tidak terberkati, silakan saudara monggo mampir, lalu kemudian saudara bisa ke channel sebelah yang memberkati setiap jiwa saudara. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, coba bayangkan seandainya setiap kali kalian menyalakan komputer di kantor, ada paduan suara malaikat yang menyanyi di komputer itu. Atau setiap kali kalian menyelesaikan laporan, Bapak Ibu Saudari, ada aroma ukupan yang memenuhi ruangan di dalam setiap hidup saudara. Atau setiap kali ketika kita melayani ya pelanggan-pelanggan kita yang rewel-rewel itu, ya Bapak Ibu Saudari, Yesus sendirilah yang berdiri ya di depan kita dan dia tersenyum dengan setiap kesetiaan kita melayani pelanggan-pelanggan kita yang rewel itu. Saudara, kalau Yesus ada bersama dengan kita setiap harinya dalam setiap apa yang kita kerjakan, pastilah kita tidak akan pernah mengeluh tentang apa yang kita pekerjakan. Amin Bapak Ibu Saudari, tentang apa yang saudara kerjakan. Tetapi mengapa kita sulit merasakan itu di dalam setiap hidup kita semua? Bapak Ibu, ya karena kita telah memisahkan secara palsu antara yang rohani dan antara yang duniawi di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita mengira bahwa hanya di gereja saja, hanya saat berdoa saja, hanya saat melayani di mimbar saja, itu disebut ibadah di dalam setiap kehidupan kita semua. Padahal saudara dengarkan baik-baik pada kesempatan hari ini. Jika kalian menyembah Tuhan di gereja pada hari Minggu, maka seumur hidup kalian hanya menyembah Tuhan selama 1 sampai 2 jam saja setiap minggunya. Bayangkan, kalau saudara hanya menyembah Tuhan saja di gereja, yang kisarannya tuh 1 sampai 2 jam. Kalau gereja-gereja di Jakarta kadang 1 jam, 1,5 jam Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kita hanya menyembah Tuhan selama 1 sampai 2 jam seminggu. Kalau Bapak Ibu Saudari hanya punya pola pikir seperti itu dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, berarti di dalam 1 minggu saudara ya ada 168 jam kehidupan kita, ternyata hanya 1-2 jam saja yang kita persembahkan untuk Tuhan. Saya mau bertanya, sisanya untuk siapa? Anggap saja sisanya itu milik dunia dalam kesibukan-kesibukan kita semua. Tetapi hari ini firman Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mau mengubah setiap cara pikir kita itu. Saudara, Rasul Paulus dengan tegas berkata di Kolose 3 ayat 23, bahkan setiap pekerjaan yang paling membosankan sekalipun, jika itu semua dilakukan untuk Tuhan, saudara, itulah ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang harum di hadapan sorga di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua, bekerjalah sebagai penyembahan saudara kepada Tuhan. Kerjakanlah setiap apa yang kita kerjakan sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga saudara dapat mengubah setiap rutinitas hidupmu menjadi ibadah dalam hidup saudara dan saya. Karena banyak orang merasa Tuhan hanya ada di gereja di hari Minggu. Jadi tema ini mengajak kita semua, saudara, bahwa pekerjaan pun merupakan mandat daripada Tuhan bagi setiap kehidupan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, banyak dari kita berpikir bahwa ibadah hanya terjadi di gedung gereja dengan nyanyian rohani, dengan tangan yang terangkat dalam setiap hidup kita semua. Padahal Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa panggilan tertinggi orang-orang percaya adalah melakukan segala sesuatu. Ya, baik itu mengepel lantai, mengetik laporan, ya, membuka bisnis, melayani orang-orang customer yang datang. Ya, saudara mengasihi karyawan saudara kalau saudara punya bisnis usaha. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara seorang karyawan, saudara mengetik laporan itu, membuka email, membalas itu semua. Atau saudara mengangkat barang saudara di gudang. Atau mungkin saudara bekerja sebagai tukang bangunan. Ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara seorang driver dan lain sebagainya di dalam setiap hidup saudara. Saudara lakukanlah semua itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus bagi Tuhan di dalam setiap hidup kita semua.
Saudara, tidak ada rutinitas yang sekuler bagi seseorang yang hidupnya telah dipersembahkan oleh atau kepada Tuhan Yesus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, mari pada kesempatan saat hari ini, saudara, kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 23. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, supaya mata rohani kita terbuka untuk melihat bahwa pekerjaan itu adalah ibadah juga kepada Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terjemahan lain mengatakan, apa saja yang kamu kerjakan untuk majikanmu, lakukanlah dengan sepenuh hati, karena sebenarnya kamu itu sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Amin, Bapak Ibu Saudari. Kita ini sebenarnya sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia di dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka pertama saya mau mengajak kita semua, ya Bapak Ibu Saudari, supaya mata rohani kita terbuka untuk melihat bahwa setiap pekerjaan kita adalah sebuah ibadah kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan itu. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa pekerjaan adalah mandat ilahi. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, saudara, adalah mandat ilahi. Bukan kutukan Bapak Ibu Saudara, tetapi sebuah mandat ilahi dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Saudara, dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas, dan seterusnya. Saudara, kata taklukkanlah dalam bahasa Ibrani-nya adalah kabash. Kabash, ya Bapak Ibu Saudari. Taklukkanlah itu, artinya kabash, yang berarti kelolalah itu. Saudara diajak untuk membawa potensi bumi menjadi hasil yang nyata di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, jadi pekerjaan itu ada sebelum dosa itu masuk. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi pekerjaan itu ada. Itu sebuah mandat daripada Allah dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia sebelum dosa itu masuk. Jadi pekerjaan-pekerjaan dalam setiap kehidupan kita semua seharusnya adalah berkat. Ya, termasuk saudara merawat anak, itu kan pekerjaan juga. Itu berkat dalam setiap kehidupan ibu rumah tangga. Memasak buat suaminya, ya, kasih masakan yang enak, yang lezat. Jangan dibanyakin cabenya Bapak Ibu Saudari, ya, karena lagi sebel gitu ya dengan suaminya. Lalu kemudian saudara tambahin cabai banyak-banyak biar sakit perut suaminya gitu Bapak Ibu Saudari. Ya, jangan seperti itu. Saudara, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan adalah berkat. Amin. Bukan hukuman. Termasuk ketika kita merawat anak-anak kita, ya, dari kecil sampai nanti mereka besar, ya, sampai mereka menikah dalam setiap hidup mereka. Saudara, itulah Kejadian pasal 1 ayat 28. Saudara diajak untuk mengelola, membawa setiap potensi bumi menjadi hasil yang nyata. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Kalau dulu Bapak Ibu Saudari, kita akan kaget kalau lihat mobil jalan sendiri di jalanan Bapak Ibu Saudari. Tetapi sekarang, ya, di zaman sekarang mobil itu bisa jalan sendiri Bapak Ibu Saudari. Itu karena apa? Karena manusia yang mengolahnya. Ya Bapak Ibu Saudari, ya taruh alat-alat, ya, entah itu AI, entah itu maps-nya, entah itu robotnya dan lain sebagainya, ya, di kendaraan itu sehingga mobil bisa berjalan sendiri Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau sekarang kan saudara masih ada drivernya yang bisa menggunakan mobil itu. Tapi di luar negeri, beberapa wilayah atau beberapa negara yang saya tahu sudah menggunakan hal itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, mobilnya bisa jalan sendiri. Kalau dulu kita bilang, ih hantu tuh. Tetapi sekarang kita tahu, oh ada teknologinya ya. Ada teknologinya ternyata. Nah itulah kalau manusia mengelola. Itulah kalau manusia membawa potensi bumi menjadi hasil yang nyata di dalam setiap kehidupannya. Untuk Bapak Ibu Saudari kepentingan manusia. Bukan untuk memanfaatkan bumi ini untuk kepentingan pribadi golongan dalam setiap hidup mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudari ada orang-orang juga bukan mengelola bumi tetapi merusak bumi. Ada juga Bapak Ibu Saudari.
Ya, saudara, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan itu menempatkan manusia di taman untuk apa? Untuk mengusahakan dan memeliharanya. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibraninya adalah afat. Afat itu sama dengan kata ibadah. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden itu supaya manusia mengusahakan dan memeliharanya. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kata mengusahakan itu adalah ibadah. Ya, afat, ibadah. Dalam konteks pelayanan tentunya kepada Tuhan. Artinya saudara, kerja itu adalah ibadah. Ya, itulah bentuk pertama dari ibadah kita kepada Tuhan, yaitu pekerjaan kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan hanya di gereja, bukan hanya ketika saudara 1-2 jam di ibadah minggu atau di ibadah hari Sabtu atau di ibadah di hari apapun saudara, yang biasanya sekitar 1-2 jam. Tetapi saya mau menekankan bahwa kerja itu adalah ibadah bentuk pertama yang harus kita lakukan. Ya, makanya manusia kalau nggak kerja harusnya galau. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Kalau kamu umur-umur produktif, kamu tidak bekerja, malah malas-malasan, harusnya hatimu itu galau, nggak betah gitu Bapak Ibu Saudari. Ya, sehingga saudara-saudara mau mengerjakan apapun yang saudara bisa kerjakan, apalagi kalau sudah punya istri, sudah punya anak-anak, jangan malas-malasan. Ya Bapak Ibu Saudari, apapun yang saudara bisa kerjakan, kerjakanlah itu. Saudara, ketika kita belajar dari Adam sebelum dia jatuh di dalam dosa, Adam itu bekerja dengan sukacita. Dia menamai hewan-hewan di dalam setiap kehidupannya. Dan itu tentunya mendatangkan rasa kagum kepada Sang Pencipta di dalam setiap kehidupan Adam, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Ya, saudara, pemaknaan pertama pada bagian yang pertama ini, pekerjaan adalah mandat ilahi bukan kutukan. Pemaknaan pertama yang kita perlu renungkan di dalam setiap kehidupan kita, saudara, pekerjaan itu adalah sebuah kehormatan. Pekerjaan di dalam setiap hidup saudara, termasuk pekerjaan sebagai hamba Tuhan, ya panggilan kita sebagai hamba Tuhan, itu semua adalah kehormatan, bukan beban. Ya, banyak orang yang memandang pekerjaannya sebagai beban. Tetapi saya mengingatkan pada kesempatan hari ini, apapun yang kau kerjakan itu sebagai kehormatan. Ya, sebagai sebuah kehormatan, bukan beban. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Banyak orang-orang yang di luar sana masih belum bekerja seperti saudara yang sudah bekerja hari-hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara lihat berita, banyak orang di daerah mana tuh, Cikarang apa Kerawang saya lupa. Ya Bapak Ibu Saudari, mau bekerja saja itu antrinya sampai ribuan orang. Mau bekerja di satu mungkin perusahaan, itu antrinya bisa sampai ribuan orang. Kalau yang diterima 1000 Bapak Ibu Saudari, kalau yang diterima cuma 100, sisanya 900-an lebih kemana tuh Bapak Ibu Saudari? Ya, atau yang ternyata diterimanya cuma 50, aduh, ya mereka dempet-dempetan Bapak Ibu Saudari, berbaris. Kadang kalau sudah dibuka main dorong-dorongan dan lain sebagainya. Jadi syukurilah buat kalian yang sudah bekerja hari-hari ini. Ya, termasuk saudara ketika saudara menjadi siswa, mahasiswa, itu pun saudara sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap apa yang saudara pelajari, dalam menimba ilmu, ya di dalam setiap saudara dan saya. Ya, dalam menimba ilmu. Itu sebuah, ya Bapak Ibu Saudari, itu sebuah kehormatan, bukan beban. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, makanya ketika saudara menimba ilmu di universitas manapun, di sekolah manapun yang Tuhan buka jalan dalam setiap hidup saudara, lakukanlah yang terbaik. Ya jangan sampai Bapak Ibu Saudari kita ada di komunitas yang akhirnya merusak setiap kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudari, yang kemarin tuh ya kasusnya lagi viral hari-hari belakangan ini di universitas di kota saya di Depok Bapak Ibu Saudari. Ya, ada beberapa anak muda yang akhirnya mungkin ada grup khusus di dalam setiap hidup mereka, malah ngomongin perempuan dan lain sebagainya, dan akhirnya saya nggak tahu apakah dikeluarkan atau tidak. Tetapi ya kemarin diperhadapkan Bapak Ibu Saudari, chatnya ternyata keluar. Ya, saya nggak tahu juga kenapa bisa keluar. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, makanya ada juga yang pernah saya nggak tahu saya pernah sampaikan atau tidak di sini, tetapi satu ketika saya waktu ke Singapura, Bapak Ibu Saudari, ada seorang bapak berkata, bapak atau ibu ya,
Dia berkata kepada saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa ketika dia melayani satu jemaat, ya, ibunya dosen, ya Bapak Ibu Saudari, di daerah Medan. Ibunya dosen Bapak Ibu Saudari, tetapi anaknya ternyata, ya, dia masuk universitas negeri di sana, ya, lalu kemudian dia berkenalan atau berkomunitas dengan teman-teman. Ya, ternyata teman-temannya Bapak Ibu Saudari mungkin suka main judi online. Akhirnya anak ini Bapak Ibu Saudari, barang apa saja di rumahnya itu dijualin. Sampai bingung mamanya. Padahal mamanya itu dosen. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Mamanya sampai kaget, kenapa jadi begini anak saya pas masuk kuliah dan lain sebagainya. Karena ketemu komunitas-komunitas yang salah. Makanya sejak masa kuliah, ya Bapak Ibu Saudari, temukan komunitas-komunitas rohani, ya, dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara bekerja, temukan komunitas-komunitas yang satu frekuensi, ya, satu rohani dalam setiap hidup saudara. Jangan yang ngajak dugem, jangan yang ngajak ke tempat-tempat yang tidak berkenan, Bapak Ibu Saudari, apalagi kita sudah berkeluarga, ya. Saudara, ini masukan buat kita semua. Pandanglah setiap pekerjaan-pekerjaan kita sebuah kehormatan, bukan beban. Yang kedua, saudara, setiap profesi itu tentunya yang jujur adalah medan misi di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, setiap profesi-profesi kita tentunya yang jujur Bapak Ibu Saudari adalah medan misi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, satu ketika ada seorang petugas kebersihan gereja bertanya kepada Bapak Pendetanya, "Pak Pendeta, kalau saya mengepel lantai gereja itu ibadah Pak Pendeta?" Kata Pak Pendetanya, "Iya dong, ibadah dong itu. Tetapi kalau saya ngepel lantai kantor bos saya Pak Pendeta yang galak, apakah itu tetap ibadah menurut Bapak Pendeta?" Lalu kemudian pendetanya tertawa, Bapak Ibu Saudari. "Nah, kalau bos kamu itu galak, itu berarti Tuhan titipkan supaya kamu belajar mengasihi musuhmu sambil mengepel," kata Bapak Pendetanya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi nilai ibadahmu itu justru malah akan bertambah ganda dalam setiap kehidupanmu. Nilai ibadahnya malah bertambah ganda, Bapak Ibu Saudari. Jadi berganda. Ya, nilainya jadi ganda di dalam setiap kehidupan anak tersebut. Kalau dia sambil mengepel, dia belajar mengasihi bosnya itu. Ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi inilah yang pertama, saudara diingatkan pekerjaan itu adalah mandat ilahi, bukan kutukan. Maka Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ketika saudara tiba di kantor dalam hidup saudara, ucapkanlah dalam hatimu, "Tuhan, aku ini sedang datang ke altarmu." Ketika saudara datang ke kantor saudara, ya, jangan saudara datang ke kantor, lalu kemudian saudara, "Aduh, mau perang sama siapa nih hari ini?" Jangan begitu Pak. Tetapi setibanya saudara di kantor, ucapkanlah seperti itu, "Tuhan, aku datang ke mezbahmu, aku datang ke altarmu untuk melayani Tuhan di kantor ini." Amin Bapak Ibu Saudara. Lakukan setiap tugas mungkin yang paling membosankan itu dalam hidupmu. Misalkan fotokopi lagi setiap hari, bersih-bersih lagi setiap hari. Mungkin juga ada yang ketik email, angkat telepon, balas customer dan lain sebagainya. Saudara, lakukanlah setiap tugas-tugas itu yang mungkin membosankan saudara. Tetapi saudara lakukan tugas itu dengan doa singkat. "Ini semua kulakukan untuk kemuliaan nama Tuhan." Amin. Ini semua kulakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, tolaklah bergosip dalam setiap hidup saudara. Apalagi gosipin bosmu, ya, gosipin kantormu. Kamu makan dari tempat itu masih ngegosipin perusahaanmu. Ya, kalau kamu mau gosipin, Bapak Ibu Saudari mau jelek-jelekin perusahaan, saudara yang kasih lihat, ya kamu jangan ada di situ sebenarnya. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau kamu diberikan makan oleh perusahaan tersebut, oleh bosmu, ya, di dalam setiap kehidupanmu, kalau kamu melihat ada nilai-nilai yang tidak baik, doakan, jangan digosipin. Tolaklah bergosip Bapak Ibu Saudari. Tolaklah korupsi waktu, karena itu pun juga sama dengan mencuri persembahan dari Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara punya tugas bekerja misalkan berapa jam? 8 atau 10 jam lah, anggaplah kita anggap 10 jam. Jangan saudara punya tugas 10 jam, lalu kemudian saudara korupsi 1 jam, ya, dengan saudara datang terlambat, pulang tetap on time gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ayo kita belajar selalu memberikan yang terbaik dalam setiap waktu-waktu kita ketika kita bekerja. Saya juga sudah pernah sampaikan, kalau saudara masuk jam 8 pagi, datanglah 8 kurang 15, ya Bapak Ibu, atau datanglah setengah 8. Kalau saudara pulang jam 5,
Saudara pulanglah jam 5:30. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa mengharapkan lemburan dalam setiap hidup saudara. Tapi lakukanlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, itulah attitude yang baik ketika kita bekerja dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, yang kedua, saya mau mengajak kita semua dalam setiap kehidupan saudara dan saya, milikilah motivasi untuk Tuhan. Dalam setiap apapun yang saudara kerjakan, miliki motivasi untuk Tuhan. Sehingga itu dapat mengubah kualitas dalam segala hal yang saudara lakukan. Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, ada kata segenap hati di sana, ya, exike dalam bahasa Yunaninya, exike, ya Bapak Ibu Saudara, atau exikes, ya Bapak Ibu Saudara. Itu berarti, ya, kata segenap hati berarti ada jiwa yang terdalam, bukan asal-asalan. Jadi apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan jiwa yang terdalam, bukan asal-asalan dalam setiap hidup saudara. Seperti saudara untuk Tuhan, saudara menyembah walaupun suaramu biasa-biasa saja, suaraku juga biasa-biasa saja Pak Bu, tetapi kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ada orang yang nyanyinya suaranya bagus, tetapi ada juga suaranya yang biasa-biasa saja. Ini saya tanya, ya walaupun orang itu sama, ya Bapak Ibu Saudara, kita bandingkan antara orang pertama yang suaranya bagus, tetapi hatinya busuk, sama orang yang kedua, ya ketika sama-sama nyanyi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suaranya mungkin biasa atau fals, ya, tetapi hatinya bersih di hadapan Tuhan. Kira-kira mana yang berkenan? Orang yang pertama atau orang yang kedua menurut Bapak Ibu Saudara? Pasti saudara kita akan berkata pasti orang yang kedua. Orang yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun suaranya pas-pasan, walaupun skillnya pas-pasan, tetapi hatinya bersih di hadapan Tuhan, hatinya tulus di hadapan Tuhan, daripada Bapak Ibu Saudara yang suaranya bagus, ya tetapi ternyata hatinya tidak pernah bersih. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu menilik sampai hati, sampai yang terdalam di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, jadi ayo apapun yang kita kerjakan, jangan asal-asalan. Lakukanlah dari jiwamu yang terdalam. Lakukan yang terbaik yang berasal karena dari jiwamu yang terdalam. Itulah kata segenap hati. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika kamu makan atau minum atau melakukan apapun, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kata apapun itu juga mencakup Bapak Ibu Saudari, mengirim email, menyapu, saudara mungkin presentasi, mencari customer, ya, marketingin usaha Bapak Ibu Saudari, ya, di mana saudara dipercayakan. Saudara, itu pun juga mencakup itu. Termasuk yang ibu rumah tangga memasak, merapikan rumah. Apapun, ya Bapak Ibu Saudari, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Kalau kita belajar dari Nehemia, Nehemia itu adalah juru minuman raja pada saat itu. Saudara, pada saat itu pekerjaan yang Nehemia lakukan kemungkinan besar adalah pekerjaan rendah. Tetapi ingat, di istana kafir. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi Nehemia itu sebagai juru minuman raja, saudara, dia bekerja di istana kafir, di istana orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhannya Nehemia. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Nehemia itu walaupun bosnya itu bukan orang yang percaya, tetapi dia bekerja dengan integritas. Dia bekerja dengan setiap doa-doa yang dia naikkan di hadapan Tuhan setiap waktunya. Dan Tuhan memakai Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem saat itu yang sudah runtuh dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang kedua saya mau mengajak saudara, milikilah motivasi. Setiap apapun yang saudara kerjakan, semua saudara kerjakan untuk Tuhan. Itulah yang mengubah kualitas dalam segala hal yang kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah yang membedakan. Saudara-saudari yang terkasih, maka pemaknaan pertamanya, Bapak Ibu, motivasi itulah jantung daripada setiap ibadah-ibadah kita. Motivasi itulah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pusat
daripada setiap ibadah-ibadah yang saudara lakukan setiap harinya. Ingat ya, bukan hanya setiap minggu, tetapi setiap hari. Maka Bapak Ibu Saudari, kita bekerja bukan untuk pujian manusia. Amin. Bukan untuk pujian manusia. Kalau saudara kerja untuk pujian manusia, ya, untuk dilihat bos, ya, untuk menjilat bos, menjilat pimpinan saudara, ya, kalau saudara kerja untuk pujian manusia, itulah ibadah palsu dalam setiap kehidupan saudara. Tetapi saudara bekerja, saudara tahu, saudara mengerjakannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah motivasinya. Itulah jantung daripada setiap ibadah kita semua. Ya, ini pemaknaan yang pertama. Pemaknaan yang kedua yang kita bisa renungkan dalam setiap hidup kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan itu melihat setiap, ya, baik saudara ketukan-ketukan saudara di keyboard, ya, kalau saudara ngerjakan itu ketikan-ketikanmu, ya, di keyboard Bapak Ibu Saudari, ya, lalu kemudian setiap tetes keringat saudara, ketika saudara harus keluar, ya, karena bos menyuruh saudara untuk keluar mencari apa, mencari customer dan lain sebagainya, mengirim barang dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan melihat setiap itu semua. Tuhan melihat setiap tetes keringat yang saudara keluarkan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan saudara. Ya, jadi ada lagu sekolah minggu dulu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang jahat, apa yang baik, gitu ya. Mata Tuhan melihat, ya. Jadi Tuhan itu punya CCTV, ya. CCTV-nya nggak mati, Bapak Ibu Saudari. Kalau CCTV dunia, Bapak Ibu Saudari, ya itu tergantung kepentingan. Kalau kepentingannya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan itu terganggu, maka CCTV-nya itu bisa mati, Bapak Ibu Saudari. Bisa terpause, bisa mati, bisa diedit-edit. Tetapi CCTV Tuhan itu nggak bisa diedit-edit, ya, akan berjalan seperti bagaimana biasanya. Makanya Bapak Ibu Saudari, ayo, Tuhan itu melihat apa yang saudara kerjakan. Ya, dimanapun saudara kerja, ya, di lembaga apapun saudara bekerja, Tuhan melihat setiap apapun yang saudara kerjakan. Ya, inilah yang kedua. Bapak Ibu, satu ketika ada dua orang pekerja menggali batu. Lalu kemudian ketika ditanya, apa yang kalian lakukan? Ya, kepada dua orang pekerja itu ada yang bertanya seperti itu. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Lalu kemudian dua orang atau satu orang pekerja atau pekerja pertama dia menjawab, saya ini cuma gali batu di sini, bosan setiap hari hanya gali batu, gali tanah, masukin batu dan lain sebagainya. Bosan pekerjaan ini, ya, kata pekerja yang pertama. Tapi pekerja yang kedua ketika ditanya apa yang kamu juga lakukan di tempat ini, lalu kemudian pekerja kedua dia bilang, Bapak Ibu Saudari, saya ini sedang membangun katedral, ya, yang akan memuliakan Tuhan selama ratusan tahun. Saudara, pekerjaan yang sama, tetapi dua persepsi yang berbeda. Ya, Bapak Ibu Saudari, pekerjaannya sama, bedanya apa? Persepsi. Yang satu punya visi, yang satu tidak punya visi. Saudara harus renungkan hal ini dalam setiap kehidupan saudara. Maka visi yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita semua, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan untuk Tuhan. Ya, jangan seperti pekerja yang pertama dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, ketika ditanya kenapa kamu menikah, misalkan ada pertanyaan seperti itu, ya, istri yang pertama misalkan atau wanita yang pertama ketika ditanya kenapa kamu menikah, saya menikah ya karena teman-teman saya yang lain juga menikah, saya jadi ikut-ikutan menikah. Tapi wanita yang kedua, Bapak Ibu Saudari, ketika ditanya kamu menikah kenapa, saya menikah untuk memuliakan nama Tuhan, supaya aku mencetak generasi-generasi yang unggul, yang mengasihi Tuhan. Dan aku membawa keluargaku sebagai mezbah korban syukur di hadapan Tuhan setiap hari. Beda, ya, antara wanita yang pertama dan wanita yang kedua. Beda. Saudara, ayo kita bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua belajar hal ini. Setiap motivasi yang saudara miliki, biarlah saudara lakukan semua untuk Tuhan. Dan itu mengubah setiap kualitas segala hal yang kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita semua. Sebelum kamu meeting kantor, berdoalah, Tuhan, biarlah lewat setiap mulutku hari ini, itu adalah nyanyian bagimu saja di dalam setiap kehidupanku. Amin, Bapak Ibu Saudari. Kerjakan setiap tugas dengan standar yang terbaik. Ya, apapun yang saudara lakukan dalam hidup saudara, kerjakan semua tugas-tugas itu dengan standar yang terbaik.
Karena Bapak Ibu Saudari, Tuhan adalah atasanmu, bukan karena nanti dilihat bos, ya. Bapak Ibu Saudari kasih lihat pun, walaupun kalau misalkan saudara kerja di pabrik ya, itu kan kalau misalkan mereka mau mencetak sesuatu, ada bagian yang namanya quality control, QC, ya Bapak Ibu Saudari. Karena saya dulu pernah bekerja di satu pabrik, tapi saya di IT-nya Bapak Ibu Saudari. Jadi di bagian di mana saya pernah bekerja itu, ada namanya bagian QC. Jadi sebelum mereka nanti memproduksi banyak, Bapak Ibu Saudari mencetak banyak, itu QC-nya melihat dulu. Ya, setiap pekerjaan-pekerjaan yang sudah dibuat itu, ya Bapak Ibu Saudari, apakah layak dilempar ke pasar atau tidak? Ya, quality control. Dan orang-orang ketika bosnya itu melihat, ya pasti mengerjakan yang terbaik. Tapi ketika tidak ada bosnya, belum tentu juga yang terbaik. Tetapi kita melakukan Bapak Ibu Saudari, semua kerjaan kita, tugas kita dengan standar terbaik. Karena quality control kita bukan manusia, tetapi quality control kita adalah Tuhan. Dialah atasan kita dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari jangan pernah mengeluh dalam setiap hidup saudara. Ya, gantilah setiap keluhan-keluhan dengan ucapan syukur. Ya, saya sudah ingatkan banyak orang yang bekerja tetapi masih mengeluh. Lihatlah orang-orang yang belum bekerja dalam setiap hidup saudara. Ya, lihatlah orang-orang yang mungkin umur-umur produktif, ternyata mereka sakit. Mereka tidak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu Saudari. Ada yang kalau capek sedikit, maaf ya, nafasnya udah gak kuat Bapak Ibu Saudari. Ada juga yang seperti itu. Makanya jangan mengeluh. Ganti setiap keluhan-keluhan saudara dengan ucapan syukur ketika saudara dan saya bekerja. Ini yang kedua, ya Bapak Ibu Saudari. Yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, supaya saudara pada kesempatan saat hari ini diingatkan, supaya mata rohanimu terbuka untuk melihat bahwa pekerjaanmu itu pun juga ibadah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kerja keras itu adalah kesaksian di tengah-tengah dunia yang malas. Ketika saudara bekerja keras, itulah kesaksian kita. Di tengah-tengah dunia yang mau serba instan dalam setiap hidup kita semua. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Jika seorang tidak mau bekerja, atau jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, Paulus itu menegur jemaat-jemaat yang malas. Paulus itu menegur dan menganggap, ya saudari, ada mereka-mereka yang menganggap kedatangan Kristus sebagai alasan untuk mereka berhenti bekerja. Ya dulu ada tuh tahun 2000 berapa saya lupa Bapak Ibu Saudari, tetapi ada satu sekte, ya bagaimana mereka Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Misalkan pemimpinnya bilang, oh bulan ini Yesus akan datang. Akhirnya mereka pengikut sekte itu meninggalkan setiap pekerjaan mereka semua Bapak Ibu Saudari. Dan mereka menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali tanpa mereka melakukan apa. Ada yang menjual ini, menjual itu, pekerjaannya ditinggalkan dan lain sebagainya. Pas hari itu tiba ternyata tidak terjadi. Saya lupa nama sektenya apa. Ya tapi itu sekte Kristen. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Sebenarnya ini memalukan hal-hal seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Tetapi ya itulah kehidupan manusia, kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Padahal firman Tuhan mengingatkan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi Paulus itu menegur jemaat-jemaat sekali lagi yang malas. Jangan sampai malas, malas itu dosa. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi kalau saudara masih muda malas-malasan, ya, saudara berdosa di hadapan Tuhan. Apapun yang saudara, kalau saudara masih kuat, saudara bisa melakukan apapun. Kalau saudara sudah berumah tangga, saudara bekerjalah, apapun yang saudara bisa lakukan, kerjakan itu dengan segenap hatimu. Ya, jangan alasan, oh saya ini sibuk ke gereja, saya nggak sanggup, saya nggak bisa bekerja lagi karena saya selalu sibuk ke gereja. Saya hanya menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Akhirnya orang-orang demikian nggak mau kerja, ya berhenti kerja dan lain sebagainya. Hanya doa saja Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, saudara, atau Senin sampai Minggu, kerjaannya di gereja saja setiap hari. Bukannya nggak boleh di gereja, tetapi saudara harus tahu, ya Tuhan berikan potensi dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kita, Bapak Ibu Saudari, harus bekerja keras sehingga Bapak Ibu Saudari bisa menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia yang malas. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin akan
akan memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jangan sampai di umur-umur tertentu nanti saudara dan saya ya menyesal. Ya saya udah umur segini, coba dari dulu saya rajin. Coba dari dulu saya begini, coba dari dulu saya begitu dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya saudara dan saya, karena kemalasan-kemalasan kita di masa muda, dan itu mengakibatkan saudara dan saya kekurangan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara mari, jadilah orang-orang yang rajin. Ketika saudara menjadi orang-orang yang rajin, saudara akan memegang kekuasaan. Karena kekuasaan itu tentunya berasal daripada Tuhan. Ya, tetapi kalau saudara sudah membiasakan kemalasan, ya jangan salahkan Bapak Ibu Saudari, ya jangan salahkan Tuhan, karena kemalasan itu dekat dengan kemiskinan. Ya, dalam setiap hidup saudara, kemalasan itu dekat dengan kerja paksa dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara enak gak kalau kerja paksa Bapak Ibu Saudari? Kerja itu dipaksa-paksa. Dulu kalau tidak salah dalam sejarah Indonesia ada tuh ya kerja paksa. Ya saya lupa dilakukan oleh Belanda atau Jepang. Bapak Ibu Saudari, ada yang namanya kerja paksa. Ya Bapak Ibu Saudari, atau Romusa atau apa gitu Bapak Ibu Saudari namanya. Tapi rasa-rasanya zaman kita juga sama. Kalau kita mau kerja tetapi dipaksa nggak enak. Ya Bapak Ibu Saudari, makanya saudara dan saya kalau saudara memang tidak mau bekerja di perusahaan, ya Bapak Ibu Saudari kerjalah sebagai atau berbukalah bisnis UMKM. Berbisnislah saudara sejak masa muda. Sehingga Bapak Ibu Saudari, saudara yang menyuruh-nyuruh orang, memimpin orang maksudnya untuk bekerja dalam setiap hidup saudara. Tetapi kalau saudara ada di dalam setiap institusi perusahaan, saudara harus belajar ya untuk rajin dalam setiap hidup saudara. Sehingga nanti kekuasaan itu, promosi itu datangnya daripada Tuhan karena kerajinan kita semua. Ya bukan, gak perlu kita menjilat-jilat bos Bapak Ibu Saudari. Tetapi itu tidak dipungkiri. Ya kalau di dunia pekerjaan ada saja nanti orang bilang apa yang kita kerja itu doang cuma ngomong cuma supaya dilihat bos doang. Padahal hati kita nggak seperti itu. Saya pun pernah bekerja di kantor gereja, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi pemimpin saya itu suka dengan saya. Ya maksudnya suka dengan apa yang saya kerjakan. Ini pemimpinnya cowok Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika saya beberapa tahun saya sudah diberikan kendaraan, sudah diberikan ini dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudari. Sedangkan mereka tidak. Ya, ada juga yang ngomong begitu. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau orang ini, saya ini, dia cuma ini doang tuh, suka ini menjilat si ini dan lain sebagainya. Padahal saya melakukan semua apa yang saya kerjakan tulus-tulus saja pada saat itu juga. Ya tetapi itulah namanya dalam setiap dunia pekerjaan. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya termasuk ketika saya live ini ada yang pro, ada yang kontra. Biasa saja Bapak Ibu Saudari. Yang pro silakan, yang kontra pun silakan. Yang pro artinya Bapak Ibu Saudari yang terberkati. Apa yang saya lakukan, penginjilan yang saya lakukan seperti ini akan menjadi berkat bagi hati-hati yang terbuka, hati-hati yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau hati-hatinya sudah bebal, gak mau mengasihi Tuhan, mau kontra, ya sama seperti zaman Nuh. Gak usah pusing-pusing, yang penting kita beritakan firman Tuhan. Ya, karena kita mengasihi saudara jiwa-jiwa itu. Tetapi kalau saudara tambeng, ya saudara merasa lebih pintar, ya gak apa-apa, saudara buka channel sendiri. Ya saudara mungkin berdebat dengan orang yang suka berdebat, silakan. Kalau memang saudara merasa seperti itu, ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara kuliah, di kuliah itu lebih enak. Saudara bisa berdebat di depan dosen, langsung. Ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga dosen itu bisa menilai apa yang kau perdebatkan itu, ya itu punya struktur yang baik atau tidak. Ya Bapak Ibu Saudari punya dasar yang baik atau tidak. Atau hanya berdebat gak jelas Bapak Ibu Saudari. Seperti hari-hari ini banyak orang berdebat gak jelas menurut saya. Menurut saya ya, itu tergantung hati masing-masing. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Kalau kita belajar dari Rut itu bekerja memungut jelai. Ya di ladang Boas dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Ya, bahkan Bapak Ibu Saudari tampak kenal lelah di dalam setiap kehidupan Rut. Saudara kesetiaan Rut itu dalam pekerjaan-pekerjaan kecil. Itu ternyata membuka pintu berkat yang besar dalam setiap kehidupan Rut. Dan namanya tercatat dalam silsilah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apapun yang kita kerjakan. Kalau saudara belajar dari Rut, ayo kita bekerja setiap hari pagi sampai sore. Ini kan konsisten yang dilakukan sama Rut itu. Ya jangan nanti Senin buka usaha, Selasa libur, Rabu libur, Kamis buka lagi. Ya gimana mau berkat itu datang dalam setiap hidup kita semua.
Ya, satu ketika saya lihat seorang ibu, seorang cici-cici, Bapak Ibu Saudari ya, enci-enci, ya dia mengerjakan Bapak Ibu Saudari seorang driver, ya seorang driver, ya Bapak Ibu Saudari di apa tuh namanya, online lah ya, dia mengerjakan semua itu. Dia bekerja dari pagi, kadang dia bilang, aduh saya pagi-pagi dari daerah Bogor, ya lalu kemudian pagi-pagi udah ada orderan harus sampai ke Pandeglang Bapak Ibu Saudari. Di Pandeglang itu kosong gitu ya Bapak Ibu Saudari. Tapi dia kerjakan, dia buat konten dalam setiap kehidupannya, ya. Dan itu ada di konten saya yang masuk gitu Bapak. Apa ini cerita ini kan gitu ya. Dan saya terberkati lewat hal itu. Karena dia mengerjakan dengan segenap hati Bapak Ibu Saudari tanpa keluhan-keluhan, seharusnya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi apapun yang kita kerjakan, ya nggak ada kerjaan yang, wah ini kerjaan yang levelnya level atas nih, dikerjakan oleh orang-orang level atas. Ini orang-orang yang kerjain levelnya level yang menengah. Kalau ini yang ketiga ini level-level bawah. Semua pekerjaan itu sama. Kalau saudara lakukan semua untuk Tuhan, ya Bapak Ibu Saudari, itu nilainya itu berbeda. Ya Bapak Ibu Saudari, dari setiap apa yang saudara kerjakan. Karena kualitasnya berbeda. Karena saudara lakukan untuk Tuhan. Daripada orang-orang yang juga bekerja sama tetapi mereka lakukan hanya untuk diri mereka sendiri. Maka pemaknaan yang pertama pada bagian yang ketiga, saudara, milikilah etos kerja Kristen. Itu adalah bentuk kasih kepada sesama. Ketika saudara memiliki etos kerja sama seperti Ruth tadi, itulah bentuk kasih kepada sesama kita. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Ruth? Itu mendatangkan berkat bagi Naomi, Bapak Ibu Saudari. Ya, bagi siapanya? Orang tuanya. Bahkan bukan orang tua kandung itu. Orang tua suaminya Bapak Ibu Saudari. Kalau sekarang namanya apa tuh? Mertuanya. Ya. Jadi kehidupan Ruth itu menjadi berkat buat mertuanya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudari, suaminya ada, istrinya ada, malah berantem-beranteman sama mertua. Gontok-gontokan sama mertua. Ya Bapak Ibu Saudari, gak mau dukung mertua dan lain sebagainya. Saudara, belajar kita semua dari Ruth dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, itulah etos kerja orang-orang Kristen. Kita perlu belajar mengasihi kepada sesama. Ya, entah saudara membayar pajak saudara dengan rajin, saudara melayani pelanggan dengan sukacita, ya, atau saudara menciptakan nilai di kantor saudara, di perusahaan saudara, ya. Misalkan ketika orang melihat saudara selalu tersenyum, ya selalu bersukacita, itu saudara menciptakan nilai dalam setiap hidup saudara. Ya ada karyawan yang lain ketika datang mukanya sudah cemberut Bapak Ibu. Udah dilipat gitu ya Bapak Ibu Saudara, ini kasih Tuhan. Ada yang begitu. Karena saya punya teman waktu muda begitu. Ya ada masalah sedikit mukanya langsung cemberut Bapak Ibu Saudara. Kelihatan sekali. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang Kristen, ayo miliki etos kerja seperti ini. Itulah bentuk kasih kita kepada sesama. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kita membuka perusahaan, membuka bisnis, ciptakanlah nilai. Makanya kalau saya masuk ke perusahaan-perusahaan itu, ya Bapak Ibu Saudari, ada tuh nilai-nilai perusahaan yang dibangun oleh bosnya, dibangun oleh pimpinan. Nah itu saudara ciptakan itu. Sehingga itu menjadi budaya kerja di perusahaan-perusahaan di mana saudara ya membuka bisnis, usaha dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan yang kedua, saudara, pemaknaan yang kedua selain saudara dituntut ataupun diajar untuk memiliki etos kerja Kristen sebagai bentuk kasih kepada sesama. Pemaknaan yang kedua pada bagian yang ketiga ini, saudara, kita belajar untuk jangan sampai kita malas, ya. Karena kemalasan Bapak Ibu Saudari itu adalah skandal di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Kalau kamu mengenal Kristus tetapi kamu malas, rumahmu berantakan, ya, kamu malas-malasan di dalam kehidupanmu, ya, tidur sampai larut-larut malam, bangun sampai siang-siang sekali. Ya, Bapak Ibu Saudari, itu sebenarnya skandal dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen. Maka kemalasan seharusnya tidak dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus hanyalah kerja keras. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara mau ngomong kerja cerdas, kerja smart dan lain sebagainya, itu termasuk kerja keras. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, kerja keras itu adalah perhiasan iman di dalam setiap hidup saudara. Kalau kemalasan itu, itulah skandal bagi orang-orang percaya, tetapi kerja keras adalah perhiasan iman. Jadi Bapak Ibu Saudari, ayo dalam setiap hidup saudara dan saya, lakukanlah yang terbaik selalu untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu ketika ada seorang pegawai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kiranya bosku nekat ya Tuhan minggu ini.
Ya, jadi karyawannya berdoa supaya bosnya naik pangkat. Berkati bosku supaya dia naik pangkat minggu ini. Lalu kemudian Tuhan bertanya kepada pegawai itu yang berdoa, kenapa kau berdoa demikian? Terus kemudian pegawai itu, saudara ini kasih oleh Tuhan, dia menjawab kepada Tuhan, supaya Tuhan aku juga naik. Kalau dia naik pangkat, aku kan juga anak buahnya juga bisa naik pangkat juga Tuhan dalam setiap kehidupanku. Lalu kemudian Tuhan berkata, anakku, bagaimana kamu bisa naik pangkat? Kalau setiap jam 4 sore kamu tuh sudah bersih-bersih, padahal kamu pulangnya jam 5. Gimana kamu mau naik pangkat dalam setiap hidup? Artinya karyawan ini juga malas Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidupannya. Mau korupsi waktu dalam setiap hidupnya. Maka mari saudara disiplinlah, datanglah tepat waktu sebagai bentuk kita menghormati Tuhan. Amin. Datanglah tepat waktu. Ya, apapun yang saudara kerjakan datanglah tepat waktu, meeting tepat waktu. Saya ingat waktu itu istri saya pernah bekerja, dia punya atasan tentunya Bapak Ibu Saudari beberapa tahun yang lalu. Tetapi atasannya ini ketika ada meeting dia selalu datang Bapak Ibu Saudari mungkin setengah jam, 1 jam sebelumnya. Ya, dia menghargai setiap klien-klien yang dia temui di dalam setiap hidupannya. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, walaupun bosnya itu, saya tidak tahu percaya Tuhan atau tidak ya Bapak Ibu Saudari. Ya waktu itu suaminya Kristen tetapi dianya dari Buddha kalau tidak salah seperti itu. Ya tetapi ketika mengikut suaminya, saya nggak tahu apakah dia menghidupi nilai-nilai Kristen atau tidak, apakah dia menjadi orang Kristen atau tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudari, bosnya ini selalu datang tepat waktu. Dan itu pun nilai-nilai Kristen sebenarnya, ya di dalam setiap kehidupannya. Ya karena ini, saudara ketika kita datang tepat waktu, itu sebagai bentuk kita menghormati Tuhan. Jadi kalau ada jemaat-jemaat, ya kalian ke gereja, Bapak Ibu Saudari, waktumu asal-asalan, terlambat, ya Bapak Ibu Saudari. Tuhan juga tahu loh, Tuhan juga melihat dalam setiap hidup saudara. Apakah saudara benar-benar ya persiapan dalam setiap ibadah-ibadah saudara. Bahkan dulu waktu saya ibadah Bapak Ibu Saudari, di gereja dulu yang waktu saya muda, saudara ada seorang ibu yang datang itu kalau lagi mau setelah firman Tuhan, baru dia datang. Itu gak cuma sekali-sekali, setiap minggu Pak Bu. Setiap setelah selesai firman Tuhan baru datang bawa anak-anak. Saya pikir, nih ibu mau ngapain datang ke gereja? Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya, saudara kita jangan demikian. Dalam setiap hidup kita semua. Ya, datanglah tepat waktu. Kalau ibadahmu jam 9, datanglah jam 9 kurang 5. Ya, kalau ibadahmu jam 10, datanglah 10 kurang 5 atau 10 kurang 15. Ya, Bapak Ibu Saudari. Apalagi kalau kamu seorang pelayan. Ya datanglah setengah jam sebelum ibadah saudara datang. Ya sebelum ibadah itu dimulai, datanglah setengah jam sebelumnya. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya saudara bisa memprepare semua dengan baik. Ya, yuk kita datang. Setiap kehidupan kita semua khususnya dalam apa yang kita kerjakan dengan tepat waktu. Sebagai bentuk kita menghormati Tuhan. Jangan melakukan setiap pekerjaanmu asal-asalan. Amin. Jangan pernah melakukan setiap pekerjaan saudara asal-asalan. Meskipun saudara tidak diawasi. Ya. Ayo Pak Bu, lakukan pekerjaanmu sebaik mungkin dalam setiap kehidupan saudara. Mau ada yang awasi, mau tidak ada yang awasi. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Orang perusahaan sudah bilang jangan kamu jual sesuatu ya di toko ini. Yang orang pusatnya udah ngomong. Tetapi saudara diam-diam saudara jual ini, jual itu dan lain sebagainya. Ya sehingga perusahaan rugi. Wajarlah kalau saudara dipecat. Kalau saudara seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena saudara sebenarnya mewakili perusahaan ketika saudara ditaruh di cabang-cabang itu. Ya, sehingga perusahaan melihat. Jangan sampai kalian tidak bisa membawa nama perusahaan dengan baik. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi ayo lakukan pekerjaan jangan asal-asalan. Meskipun saudara tidak diawasi. Bantulah setiap rekan kerjamu yang kewalahan. Kalau ada rekan kerjamu yang gak ngerti. Yang mungkin pekerjaannya terlalu menumpuk dalam setiap hidup saudara. Bantu rekan kerjamu. Ya, mungkin mereka sedang kewalahan. Belum lagi ada masalah dalam rumah tangga mereka. Ya, ketika kita membantu rekan kerja itu, saudara itulah sebagai wujud kasih kita sebagai anak-anak Allah. Inilah poin yang ketiga. Kerja keras adalah kesaksian di tengah-tengah dunia yang malas. Jadi Bapak Ibu Saudari, ayo kita bekerja keras sebagai alat untuk kita bersaksi. Amin ya. Dan yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu dalam setiap apapun yang kita kerjakan itu, sekali lagi ya, supaya mata rohani kita dibuka untuk melihat bahwa pekerjaan kita adalah altar ibadah kepada Tuhan.
Saudara, yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap apapun yang kita kerjakan, jangan lupa untuk beristirahat. Ya, jangan lupa untuk apa? Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, beristirahat. Saudara, istirahat dan kerja itu adalah irama ibadah yang seimbang. Ya, ingat baik-baik. Istirahat dan kerja adalah irama ibadah yang seimbang. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 10 dikatakan demikian. Ingatlah hari Sabat. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menulis beristirahat ya. Bu Acen, Bu Fanika, thank you teman-teman semua. Ya, yang masih bersama-sama dengan Pastor Deso jangan lupa tulis beristirahat. Bu Fian, thank you ya. Bu Martina, thank you buat teman-teman semua. Di YouTube bisa menulis di dalam kolom komentarnya beristirahat. Yohana Yahya, Ibu, Bu Maurin, thank you. Yang sudah menulis, thank you ya. Jadi kita tahu saudara juga hadir di tempat itu ya. Di rumah saudara masing-masing. Ataupun di tempat pekerjaan saudara masing-masing. Bu Aplonia Mercy, thank you. Ya, Bu Primarita, thank you. Ya, Bu Primarita ini nanti kalau satu ketika ya boleh Pastor Deso sama Bu Gembala berkunjung ke sana kalau ada waktu ya. Ke tempat Ibu ya. Karena sama-sama di Depok. Kalau teman-teman semua di Depok, saudara boleh ya satu ketika kami berkunjung ke tempat kalian untuk mendoakan ya. Jadi jangan ragu Bapak Ibu Saudari. Kalau nanti saya mau berkunjung sama istri, mudah-mudahan kita bisa atur waktunya ya. Buat teman-teman semua yang di sekitar Depok. Gak apa-apa di Jakarta juga gak apa-apa ya. Jabodetabek kalau memang dekat, saya pasti berusaha untuk berkunjung kalau memang saudara berkenan. Thank you ya Bu Hotina Tobing, Bu Derje Runtuweni, beristirahat, thank you ya. Hosea Wijaya, thank you. Ya teman-teman semua, Uti Prapti, thank you. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan yang keempat adalah istirahat. Jangan lupa, istirahat dan kerja adalah irama ibadah yang seimbang. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 10 dikatakan demikian. Ingatlah hari Sabat, kuduskanlah. 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Saudara, Tuhan sendiri ternyata mendesain irama kerja di dalam setiap kehidupannya. Ada kerja istirahat, ya. Jadi Tuhan sendiri mendesain irama di dalam setiap kehidupan ini. Ketika dia bekerja ada waktu istirahat, ya. Dan manusia juga didesain seperti itu. Ada di mana saudara waktu bekerja, ada di mana saudara waktu beristirahat. Ya, jangan Bapak Ibu Saudari, ada istilah hari-hari ini namanya workaholic. Ya. Saudara, orang-orang yang gila bekerja di dalam setiap hidup mereka, itu bukanlah orang-orang rohani, Bapak Ibu Saudara. Itu bukanlah orang-orang berohani menurut saya. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak percaya ada pemeliharaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudari, kita kan diberikan waktu bekerja itu 8 jam, 10 jam, mungkin ada yang 11 jam dan lain sebagainya. Tetapi ingat, setelah kita bekerja, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus berhenti dari setiap apa yang kita kerjakan. Makanya kita perlu beristirahat. Saudara dan saya perlu untuk istirahat. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena dengan saudara dan saya beristirahat, saudara tahu bahwa Tuhan pun sanggup memelihara setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Kita tidur 8 jam, 7 jam misalkan ya, kita istirahat juga malam-malam. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara bumi ini. Bumi akan tetap berputar ketika kita beristirahat. Ya Bapak Ibu Saudari, kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudari, jangan sampai kita workaholic, ya, gila bekerja dalam setiap hidup saudara. Ya, pergi jam 5 pagi, nanti pulang jam 12 malam, itu workaholic menurut saya. Ya Bapak Ibu Saudari, ya, pulang nanti tengah malam atau jam 1 pagi, padahal berangkatnya jam 5 pagi. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita mendesain waktu kita. Markus 6 ayat 31 berkata, atau Yesus berkata, marilah ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah sejenak, kata Tuhan Yesus. Saudara, pekerjaan tanpa istirahat itu akan menghasilkan kelelahan rohani. Amin. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika saudara ya bekerja tetapi saudara tanpa istirahat, bahkan tubuhmu ini perlu didesain untuk punya istirahat. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan ya. Jadi istirahat itu bukan tanda kita malas, tetapi perlu tubuh kita beristirahat. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga sel-sel baru terbentuk dalam setiap hidup saudara. Makanya setiap malam ketika kita capek, paginya segar lagi kalau saudara istirahat. Karena sel-sel baru terbentuk lagi. Kita jadi fresh, kita jadi refresh dalam setiap kehidupan kita semua, kita jadi segar. Ya Bapak Ibu Saudari, karena memang tubuh kita didesain untuk seperti itu. Ya, jadi mari saudara,
Kalau saudara bekerja tanpa istirahat, sekali lagi itu akan menghasilkan kelelahan, baik secara fisik, secara rohani. Bahkan ada orang-orang yang tadinya seharusnya dia tidak sakit, tetapi karena ada Bapak Ibu Saudari workaholic tadi, hormon-hormonnya di dalam tubuhnya, ada sesuatu hormon yang salah yang berkembang dalam tubuhnya, ya karena kecapean itu. Maka Bapak Ibu Saudari, itu bukan untuk kemuliaan Tuhan kalau saudara bekerja tanpa beristirahat. Makanya kan kantor itu juga kadang memberikan waktu istirahat 1 jam setiap siang hari, ya. Jam 12 sampai jam 1 atau jam 12 sampai setengah 2. Ada juga yang memberikan waktu yang agak lebih panjang. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya saudara bisa beristirahat sejenak dari kesibukan saudara. Ya, ada yang tidur, ada yang makan siang, ya. Kalau dulu saya bekerja, saya tidur Bapak Ibu Saudari. Siang-siang habis makan saya langsung istirahat. Ya, nanti ketika sudah bel lagi untuk bekerja lagi. Ya, di kantor pun punya jam-jam seperti itu. Saudara, kalau kita belajar daripada Tuhan Yesus, dia melayani dengan luar biasa. Dia sibuk dengan luar biasa. Tetapi dia juga ternyata perlu tidur di dalam setiap hidupannya. Bahkan di perahu saat ada badai, Yesus pun tertidur Bapak Ibu Saudari. Dia tidak terburu-buru untuk menenangkan badai itu. Tetapi dia tahu waktu untuk bekerja. Dia tahu waktu untuk bekerja. Dan dia juga tahu waktu untuk berhenti bekerja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Maka pemaknaan pertama pada bagian yang keempat, saudara diingatkan, ayo istirahat. Dan kerja itu adalah irama ibadah yang harusnya seimbang dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pemaknaan pertama di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, istirahat itu adalah pengakuan bahwa Tuhan yang mengatur hasilnya. Bukan keringat kita. Ya, ingat Bapak Ibu Saudari, istirahat itu adalah pengakuan bahwa Tuhanlah yang mengatur hasilnya. Bukan keringatmu yang mengatur hasilnya dalam setiap hidup saudara. Yang penting saudara sudah melakukan bagian saudara, bekerja 8-10 jam setiap hari misalkan. Tetapi saudara juga perlu istirahat. Makanya kan ada yang namanya me time, family time, waktu keluarga, waktuku sendiri juga perlu, ya Bapak Ibu Saudari. Supaya apa? Supaya tubuhmu tuh fresh, refresh, jiwamu segar dan lain sebagainya. Ya kalau saudara terberkati, ini juga waktu me time kita. Ini juga waktu fresh buat kita semua. Supaya saudara diisi. Ya, ketika saudara beristirahat dalam hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih, itulah pemaknaan pertama. Ya, istirahat adalah pengakuan bahwa Tuhan yang mengatur hasil. Bukan keringat saudara, bukan pekerjaan yang saudara. Ya, saudara sudah mencangkul setiap hari. Kalau saudara seorang petani kan kerjanya menyangkul. Kalau saudara tukang bangunan, saudara naik setiap hari, ya, merapikan rumah, membangun rumah dan lain sebagainya. Ya, tetapi ingat, kita mempercayakan ketika kita beristirahat, Tuhanlah yang mengatur hasilnya. Kita hanya bekerja sebaik mungkin dalam setiap hidup kita semua. Yang kedua, pemaknaan yang kedua, ya Bapak Ibu Saudari, pada bagian yang keempat ini, saudara diingatkan, jangan menjadikan pekerjaan sebagai dewa barumu. Jangan menjadikan pekerjaan sebagai apa? Dewa barumu. Ya Bapak Ibu Saudari, berhentilah untuk menyembah kepada pekerjaan itu. Saudara hanya melakukan yang terbaik sebagaimana saudara beribadah seperti untuk Tuhan. Tetapi jangan menjadikan pekerjaan saudara sebagai dewa dalam setiap hidupmu. Sampai saudara ada orang-orang tertentu dari Senin sampai Minggu kerja terus. Ya, ayo miliki waktu di hari Minggu untuk saudara dapat beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi jangan jadikan pekerjaan sebagai dewa barumu. Ya, berhentilah. Datanglah untuk menyembah, bersabatlah. Makanya diberikan hari Sabat. Entah itu Sabtu, entah itu hari Minggu. Jangan saudara berdebat di harinya. Tetapi manusia itu perlu memiliki hari Sabat. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau saudara orang Advent, ya di hari Sabatnya hari Sabtu. Kalau biasanya orang Kristen pada umumnya hari Sabatnya di hari Minggu. Jangan diperdebatkan Bapak Ibu Saudari antara Sabtu dan Minggu. Yang penting saudara punya waktu untuk mencari Tuhan. Punya waktu untuk beristirahat dalam satu minggu dalam setiap hidup saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi jangan jadikan pekerjaan sebagai dewamu. Ya, kalau nanti saudara baru-baru, Pak Pendeta saya belum bisa untuk hari Minggu libur. Ya nggak apa-apa, saudara mungkin coba pekerjaan itu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan, ketika mereka melihat kinerjamu yang baik, minta waktu hari libur, di hari Minggu maksud saya. Minta waktu
hari Minggu untuk libur. Sampaikan kepada pimpinanmu, Ibu, Bapak, aku minta izin, aku harus perlu ibadah di hari Minggu. Bolehkah aku ibadah dulu ya supaya hari Minggu aku libur? Kalau bilang nggak bisa, hari Minggu harus tetap kerja. Tapi bolehkah aku ibadah dulu pagi, nanti habis ibadah aku langsung ke tempat pekerjaan. Mohon izin Bapak, Ibu, ya sampaikan. Kalau memang saudara sudah 6 bulan, 1 tahun, ya dalam setiap hidup saudara. Jangan Bapak Ibu Saudari, kalau hari Minggu harusnya libur. Tapi kalau misalkan saya kerja, kan ada uang lembur nih. Lumayan dapat 400.000, 500.000 kalau lembur. Ya akhirnya saudara geber Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu. Saudara, itu merusak setiap tatanan tubuhmu, itu merusak setiap tatanan jiwamu, yang seharusnya Tuhan tidak meng-create setiap tubuh kita untuk seperti itu. Saudara yang terkasih, ayo ya, saya mau mengajak kita, ambillah 1 hari dalam seminggu untuk benar-benar berhenti dari setiap pekerjaan-pekerjaan saudara. Ya, ambillah 1 hari dalam seminggu untuk benar-benar saudara berhenti dari setiap pekerjaan rutinmu. Ya, atau saudara memiliki sabat dalam setiap hidup saudara. Baik sabat di hari biasa, ya, atau di hari Minggu, atau di hari Sabtu, atau sabat digital juga bisa. Saudara mau melupakan medsos, beristirahat dari media sosial, boleh ya Bapak Ibu Saudara, kecuali kalau saudara nonton Pastor Deso, silahkan ya, karena ini sarana, sama ini seperti gereja ya Bapak Ibu Saudari, ini sebagai sarana saja. Media sosial, TikTok, YouTube, itu sarana, sama seperti gedung gereja kan, sarana. Supaya apa? Supaya saudara mendengar firman Tuhan dan saudara menghidupi firman Tuhan. Jadi jangan terlalu maniak sama gedung gereja. Jangan terlalu maniak Bapak Ibu Saudari sama videotron yang biasanya ada di belakang layar seperti ini, besar-besar. Lalu kemudian yang dingin-dingin itu dalam setiap hidup. Jangan maniak dengan institusi gereja. Itu pun lembaga yang dibuat oleh manusia. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya percaya kalau institusi gereja Bapak Ibu Saudari mewakili Tuhan, ya seharusnya gereja itu cuma satu dari dulu. Ya Bapak Ibu Saudari, saya sih percayanya seperti itu. Tetapi karena institusi itu juga, saudara, di sana ada manusia-manusia yang punya kepentingan masing-masing. Makanya nanti kalau nggak senang, bukalah gereja lain, bukalah aliran lain, buka lagi. Bahkan sampai hari ini mungkin ribuan, ratusan ribu aliran gereja, Bapak Ibu Saudari. Ya, dan di sana ingat, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lembaga itu dibuat juga oleh manusia. Ya, atau di dalamnya ada juga yang namanya manusia. Ya, jadi dimanapun adanya manusia, saudara, itulah adanya tidak kesempurnaan. Ya Bapak Ibu Saudari, maka kita jangan mencintai gerejanya, kita bukan mencintai institusinya, alirannya, tetapi kita mencintai sang pemilik gerejanya. Ini yang paling benar dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari, gereja di mana saudara datang kepada Tuhan setiap minggu itu hanya wadah, hanya sarana. Sama channel Pastor Deso, ini hanya wadah, sarana. Yang saudara harus kenal adalah Kristus Yesus. Ya, dalam setiap hidup saudara. Yang saudara harus kenal adalah Bapamu yang di sorga dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Ya, jadi jangan cinta sama institusinya, lembaga gerejanya. Cintalah kepada pemilik gerejanya. Ya Bapak Ibu Saudari, kita ini hanya hamba-hambanya. Ya Bapak Ibu Saudari, haleluya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, ayo jangan bawa pekerjaan saudara ke rumah saudara. Biarlah pekerjaan saudara berhenti di kantor saudara. Sudah cukup itu di sana. Jangan bawa pekerjaanmu ke meja makan keluargamu. Ya, saudara ceritain bosmu kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Jangan bawa pekerjaanmu ke mesbah keluargamu, ke meja makan keluargamu. Stop Bapak Ibu Saudari. Ya, biar saudara tahu pekerjaan saudara hanya untuk di kantor saudara saja. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan tidurlah cukup. Ya, sebagai bentuk ketaatan kepada rancangan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, kalau saudara diberikan istirahat, udah paling lama jam 11 malam, ya bisa cepat jam 10 malam saudara sudah beristirahat. Paling lama jam 11 malam, ya Bapak Ibu Saudari. Nanti kalau umur-umur muda mungkin saudara nggak merasakan, tapi kalau nanti udah umur 40-an, 50-an, saudara sering begadang Bapak Ibu Saudari, nanti tubuhmu ada saja nanti ada sakit inilah sakit itu, karena saudara terbiasa bergadang. Makanya ada lagu berkata Bapak Ibu Saudari, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh sekali-sekali boleh ya Bapak Ibu Saudara, tapi kalau tiap hari saudara, aduh rusak tubuh saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka tidurlah cukup sebagai bentuk ketaatan saudara pada rancangan Tuhan.
dalam setiap hidup saudara. Nggak apa-apa ya, saya ngelucu sekali-sekali supaya saudara jangan terlalu tegang-tegang banget dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu Saudari, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Ya, ingat Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mulai hari ini ubahlah pandanganmu. Ingat ya, sapumu itu, pelanmu itu Bapak Ibu Saudari, ketika kita menyapu di rumah, mengepel di rumah, itu adalah tongkat gembala dalam setiap kehidupan kita semua. Komputermu di kantor, itulah meja roti sajian di dalam setiap hidupmu. Pelanggan-pelangganmu yang kau layani, mungkin ada juga yang rewel, yang ngeselin Bapak Ibu Saudari, pelanggan-pelanggan kita. Saudara, itu adalah kesempatan untuk kita mengasihi Tuhan, ya, untuk kita mengasihi mereka, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan ketika saudara memiliki rasa bosan, itulah panggilan untuk saudara menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi ayo, ingatlah, Tuhan tidak membutuhkan pekerjaanmu, tetapi pekerjaanmu yang membutuhkan kehadiran Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak membutuhkan setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Justru pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini membutuhkan kehadiran Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudari, saudara bisa mendapatkan, merasakan damai sejahtera Tuhan setiap harinya. Maka ketika engkau melangkah ke tempat pekerjaan saudara hari ini, entah itu besok, saudara berbisiklah dalam hati saudara, Tuhan, aku ini tidak hanya datang ke kantor, aku datang ke bait-Mu. Setiap hari aku datang ke bait-Mu. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Raja atas segala raja, Raja atas segala pekerjaan kami. Kami mengaku bahwa selama ini kami membagi hidup kami menjadi dua, yang kudus dan yang biasa, yang rohani dan yang duniawi, yang untuk-Mu dan yang untuk diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan, firman-Mu, oleh firman-Mu saja kami mengerti bahwa tidak ada satu detik pun dalam setiap kehidupan kami yang berada di luar kedaulatan-Mu. Kami persembahkan kembali kepadamu Tuhan. Setiap apapun yang kami kerjakan di kantor, di tempat usaha kami, bahkan di dalam keluarga rumah tangga kami, setiap langkah kaki kami yang lelah, setiap senyum yang kami mungkin paksakan untuk pelanggan kami, Tuhan, setiap lembar laporan yang kami kerjakan, bahkan setiap tetes keringat yang kami keluarkan setiap waktunya, Tuhan, ubahkan setiap rutinitas kami menjadi kidung pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadikan setiap meja kami atau meja kerja kami sebagai meja di mana kami berdoa terus Tuhan kepada Engkau di dalam setiap doa-doa yang kami sampaikan di hati kami. Dan ketika kami lelah, ingatkanlah kami bahwa kami tidak bekerja untuk bos di dunia ini, tetapi kami bekerja untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja, bos kami yang sesungguhnya dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya ketika kami masuk ke setiap tempat pekerjaan di mana Tuhan percayakan kami, entah hari ini entah besok, Tuhan, biarlah malaikat-malaikat-Mu yang bersorak-sorak karena seorang anak-Mu yang kembali menyadari untuk kami semua boleh bekerja, dan kerja itu adalah ibadah bagi setiap kami untuk memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, dan biarlah firman-Mu bukan hanya untuk kami dengar, tetapi firman-Mu untuk kami lakukan dan hidupi di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap rumah tanggamu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati hubunganmu, pasanganmu, anak-anakmu. Tuhan rahmati setiap apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati orang tuamu, Tuhan memberkati setiap cucu-cucumu, Tuhan memberkati setiap opa omamu, Tuhan memberkati mertuamu, menantu-menantumu. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap apapun yang sedang kau kerjakan lewat bisnis usaha. Biarlah Tuhan berkati lewat setiap pekerjaan. Tuhan juga buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan setiap apapun yang kita kerjakan, baik studi-studi kita juga, Tuhan memberkati. Semua kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara dimanapun saudara berada ya.
Jadi bagi kalian yang terberkati, saudara bisa menulis bersih jiwa menyegarkan. Terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat like-nya, terima kasih saudara sudah follow Pastor Ndeso di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih sudah subscribe. Terima kasih sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara yang ada di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, ya di Hong Kong. Bapak Ibu Saudari di Cina, kemarin ada lagi dari California. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir setiap harinya lewat channel Pastor Ndeso. Jangan lupa saudara bisa share di grup-grup yang kalian punya, ya di grup keluarga besar atau di grup perkawanan kalian untuk mengingatkan mereka untuk mencari Tuhan. Dan saudara bisa menggunakan salah satu alat penginjilan ya di channel Pastor Ndeso ini untuk memberitakan firman Tuhan supaya orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita rindu supaya mereka setia kepada Tuhan Yesus, mereka juga boleh diberkati lewat channel Pastor Ndeso. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sampaikan kepada teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, keluarga besarmu mungkin yang ada di Indonesia, mungkin juga ada yang di luar negeri. Saudara sampaikan channel ini sangat memberkati sekali setiap harinya. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi jangan lupa saudara juga testimoni juga ya, kenapa saudara mengikuti channel ini kepada mereka semua. Saudara juga terima kasih saya mengucapkan buat setiap teman-teman semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah berbagi gift. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih baik yang di TikTok, baik juga yang di YouTube. Terima kasih buat saudara yang terberkati, saudara juga bisa berbagi gift ya di TikTok maupun di YouTube. Kalau di YouTube namanya apa ya? Super chat, super thanks mungkin, atau mungkin ada gift juga, saya tidak tahu kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari. Tetapi terima kasih ada teman-teman yang saya juga tahu di YouTube itu ada yang namanya super chat, super thanks. Saudara juga bisa memberikan gift di sana kalau saudara terberkati lewat donasi ya Bapak Ibu Saudari kalau di YouTube. Kalau di TikTok itu ada namanya gift kalau saudara terberkati tentunya. Saudara terima kasih buat setiap kebaikan-kebaikan kalian semua. Terima kasih buat persembahan-persembahan syukur, donasi maupun support terhadap pelayanan Pastor Ndeso setiap harinya. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari lewat channel penginjilan ini. Terima kasih. Mari kita terus dukung pekerjaan Tuhan melalui setiap pemberian-pemberian terbaik kita semua. Jadi di channel Pastor Ndeso ada 3 jenis persembahan. Pertama adalah persembahan syukur hari ini, di mana saudara itu sebagai bentuk ungkapan kasih atas kebaikan Tuhan setiap hari dalam setiap hidup kita semua. Yang kedua adalah persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara dan saya belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus atas setiap pekerjaan di mana saudara diberkati lewat pekerjaan saudara, lewat bisnis usaha saudara. Saudara dapat belajar mengembalikan milik Tuhan atau persepuluhan ya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, mengembalikan miliknya dengan hati yang mengasihi Dia. Dan yang ketiga ada persembahan misi ya Bapak Ibu Saudari. Ini khusus untuk mendukung pembelian ataupun pembangunan gedung gereja melalui channel Pastor Ndeso Ministry ya, dan untuk pembukaan TK. Kami merindukan sekitar 2-3 ruko untuk Tuhan dapat memberikan tepat pada waktunya sekitar 200-300 orang yang dapat ditampung Bapak Ibu Saudari oleh gedung ini. Jadi Bapak Ibu Saudari, jadi di channel Pastor Ndeso ada 3 jenis persembahan. Kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu, silakan saudara memberikan persembahan-persembahan ini ya sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan ya, dan tentunya kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso setiap harinya. Dan yang ketiga, ketika saudara mau belajar bermurah hati dalam setiap hidupmu ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi yang paling penting ketika saudara memberi, berilah menurut kerelaan hati saudara ya, jangan dengan paksaan, jangan dengan sedih hati, apalagi dengan sungut-sungut ya Bapak Ibu Saudari. Berilah dengan sukacita ya. Saya ini baik di channel Pastor Ndeso, baik di penggembalaan saya juga secara pribadi, saudara, semua gereja itu hanya mengajak supaya saudara memberi ya, tidak memaksakan ya Bapak Ibu Saudari, karena pemberian itu semua sukarela ya. Tetapi saya memberikan indikatornya ketika saudara mau memberi persembahan-persembahan saudara, milikilah salah satu dari 3 indikator ini. Roh Kudus menggerakkan hatimu karena dialah komando pertama kita ya. Jadi kalau Roh Kudus sudah mengkomando saudara dalam setiap doa-doa saudara, Roh Kudus sudah mengingatkan, maka saudara perlu untuk taat dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara terberkati oleh karena pelayanan Pastor Ndeso setiap harinya ya. Jadi kalau saudara tidak terberkati ya nggak usah Bapak Ibu Saudari. Yang ketiga, karena Bapak Ibu Saudari sedang berlatih untuk bermurah hati dalam setiap hidup saudara, sehingga tidak ada spirit pelit di dalam setiap kehidupan kita semua ya. Kemanapun Roh Kudus menggerakkan hati itu ya, tidak selalu ke channel Pastor Ndeso, tapi bisa juga ke orang tuamu ya. Kemanapun Roh Kudus menggerakkan untuk saudara mendukung orang-orang di sekitarmu. Ada mungkin orang-orang yang tidak bisa sekolah, saudara mendukung mereka untuk mereka bisa sekolah. Itu pun
Bapak Ibu Saudari, Tuhan berkenan lewat setiap persembahan-persembahan kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudari, terima kasih ya yang sudah hadir. Saya mohon undur diri buat teman-teman semua yang belum masuk ke grup WA Pastor Deso. Saudara bisa masuk ke grup WA Pastor Deso Home. Saudara bisa catat nomor saya, jadi kalau ada pergumulan doa yang update, saudara rindu kami doakan secara pribadi. Biasanya nanti setelah live ini, saya akan bersama Ibu Gembala, biasanya akan chat kembali, akan telepon kalau memang saudara tidak sibuk. Untuk saudara minimal kami bisa mendoakan, mendengar setiap keluh kesah dari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah saudara dapat catat nomor saya di 0851, 0851. Maaf Bapak Ibu Saudari. Di 0851 betul ya. 0851 7529 2029. Jangan diulang-ulang. Ya, itu ya. Jadi di nomor itu saudara bisa catat, nanti saudara bisa WA pribadi kepada saya. Kasih tahu nama saudara siapa, kota saudara dari mana, dan pergumulan doanya apa. Dan nanti terakhir pastor jangan lupa masukkan saya di grup Pastor Desa Home. Ya, oke. Saudara terima kasih. Senang rasanya melayani Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan pelayanan bagi saya merupakan sebuah kehormatan Bapak Ibu Saudari. Ya, karena saya melayani Tuhan semesta alam yang saya sembah. Ya, Bapak Ibu Saudari, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya itu sebagai sebuah kehormatan ketika bisa melayani Dia setiap hari dalam setiap kehidupan saya. Terima kasih buat setiap Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih juga buat setiap dukungan-dukungan kalian semua. Bagi kalian yang tergerak untuk memberikan persembahan itu, saudara bisa masuk ke bio profil saya. Di sana sudah lengkap BCA atas nama istri saya. Dan juga sosial bus bagi saudara yang mungkin ada di luar negeri. Atau mungkin saudara punya metode yang ketiga, saudara bisa lebih tahu ya bagaimana caranya memberikan persembahan dari luar negeri itu. Ya, dari setiap negara-negara di mana saudara tinggal. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua ya. Jadi jangan lupa masuk Bu Endang, Bu Hana dan lain sebagainya. Buat kalian yang terberkati ya, terima kasih. Buat teman-teman semua yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, ya Hong Kong, China, terima kasih. Buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, California juga terima kasih. Ya, tetaplah setia mengiring Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan ragu ya, kalau saudara punya pergumulan-pergumulan khusus, saudara juga bisa WA kepada saya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat kehadiran kita. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Ingat kota Depok, jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk beribadah secara offline. Saudara, kami punya ibadah jam 10 pagi setiap hari minggunya. Saudara juga bisa hadir dalam penggembalaan di mana saya menjadi gembalanya di sana. Bapak Ibu Saudari di daerah Depok Timur. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari ada di sekitar Depok silakan, atau saudara dari kota saudara ke wilayah Depok mungkin sekitar setengah jam kalau saudara masuk tol, silakan. Kalau Bapak Ibu Saudari rindu untuk beribadah di mana saudara rindu untuk digembalakan ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Tapi kalau saudara di Kalimantan, di Papua, di Ambon, ya saudara nggak perlu datang, di Sumatera, di Medan, di Lampung ya, nggak perlu hadir Bapak Ibu Saudari. Kita hadir saja di channel online seperti ini. Karena di ibadah minggu pun Pastor Deso ada setiap hari minggu juga jam 7 pagi ya. Jadi ibadah di channel Pastor Deso, saudara itu hari minggu jam 7 pagi dan jam 5 sore. Kemungkinan besar jam 5 sorenya minggu ini tidak ada Bapak Ibu Saudari. Jadi kita bergabung di pagi hari. Oke, jam 7 pagi. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Saya mohon undur diri. Saudara, saya mau tutup dengan pantun. Setuju nggak kira-kira? Kalau saya tutup dengan pantun, haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Setuju nggak kira-kira saya tutup dengan pantun Bapak Ibu Saudara? Kalau saya tutup dengan pantun, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara jangan lupa bilang cakep pastor, gitu ya. Haleluya. Saya tutup dengan pantun Bapak Ibu Saudari. Buah salak manis sekali. Saudara bisa bilang cakep, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Buah salak manis sekali. Dimakan kakak sambil berdendang. Kalau kerja seperti untuk Tuhan atau untuk sang ilahi, bos yang galak pun menjadi bidadari. Tuhan memberkati. God bless you. Bye-bye buat kita semua.